Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang telah bersedia menunggu, karena tadi ada teman-teman lain yang ingin bergabung, langsung saja. Eee, oke, tadi ini tentang awal awal saya memulai di shipping agency ini, rasa ingin tahu lebih jauh mengenai shipping agency ini, di mana ketika itu 2016, 2015, 2016 itu ada sebuah peralihan. Dulu awalnya yang bisa menjadi keagenan kapal itu harus punya siupal. Nah, kemudian lambat laun 2015 ke 2016 itu siupal ditertibkan sehingga keluar peraturan baru bahwa tidak perlu siupal, tapi harus ada izin khusus. Nah, izin khusus untuk menjadi seorang agen kapal. Nah, dari situlah awal mula saya ketertarikan di keagenan kapal ini. Kemudian kita lanjut, sebelum jauh, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Agung Wansyah, eh, asli orang Lampung, tapi sekarang tinggal di Depok ya, kerja di Jakarta. Saya baru mau 30 tahun. Kebetulan saya alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 2013. Kemudian karena ketertarikan saya dengan agensi ini itu berbanding lurus dengan keinginan saya untuk melanjutkan studi di Trisakti Manajemen Transportasi. Alhamdulillah 2016 lulus. Kemudian salah satu tesis saya itu mengenai keagenan kapal di Indonesia. Khususnya kemarin saya ambil fokusnya di Tanjung Priok. Nah, ini experience saya di PT Mitra Bahtera Segara Sejati, Tak and Bats, kemudian di Pelindo 4. Nah, ini saya di band line, di sini saya banyak belajar. Kemudian 2017 sampai sekarang saya di Austin Maritim Indonesia, dan saya juga di Marine Survey Indonesia. Ini beberapa kegiatan saya. Saya juga tergabung di Indonesia Shipping Agency Association atau perkumpulan perusahaan keagenan kapal di Indonesia. Saya sekretaris. Kemudian saya juga hobi berbagi kepada teman-teman, saling diskusi begitu. Nah, demikian perkenalan saya. Kemudian lanjut apa sih sebenarnya perusahaan keagenan kapal itu? Nah, inilah basic kita. Sebelum jauh ke sana, kita sama-sama belajar kembali. Saya juga sudah lama tidak belajar begitu, cuman sharing diskusi di lapangan saja. Tentunya teman-teman pun tahu Undang-Undang 17 tahun 2008, pelayaran. Jadi kita lebih ke pelayarannya, atau kalau secara global itu maritim. Tapi di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya yang menaungi, yaitu pelayaran ialah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan. Nah, ini poinnya, angkutan di perairan. Kemudian kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan di lingkungan maritim. Nah, ini satu kesatuan 4 elemen inilah yang menjadikan pelayaran itu sendiri. Jadi, ini tidak bisa terpisahkan. Salah satunya yaitu angkutan di perairan. Ini kalau di kita itu mempunyai izin khusus, yaitu SIUPAL, Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut. Jadi dia punya kapal, sudah pasti punya kapal. Mungkin flashback lagi dulu 2015 ke bawah, banyak SIUPAL yang tidak punya kapal lagi. Nah, seiring berjalan mulai ditertibkan, dan sekarang ketika kita mau mempunyai SIUPAL harus ada kapalnya, yaitu nanti di sesi selanjutnya kita bahas. Nah, poinnya ialah
ternyata ini ada usaha-usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan ini, yang terkait dengan kapal atau sipal tadi, yaitu yang pertama ada kegiatan usaha bongkar muat barang atau PBM. Kemudian usaha jasa pengurusan transportasi, freight forwarding, usaha angkutan perairan pelabuhan, kemudian usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan dasar terkait, kemudian kegiatan usaha teli mandiri. Nah, teli mandiri ini pengembangan dari perusahaan bongkar muat ya. Dulu sebelum ada peraturannya itu masih jadi satu, tapi sekarang mereka pun sedang berkembang untuk mempunyai izin usaha sendiri teli mandiri. Kemudian kegiatan usaha depo peti kemas, kegiatan usaha perbaikan kapal dan perawatan kemudian ini izinnya dari bupati atau wali kota. Nah, yang atas ini tadi ini izinnya dari gubernur. Nah, inilah poin kita yaitu di Kementerian Perhubungan. Di sini ada kegiatan usaha pengelolaan kapal atau ship management, kegiatan usaha perantara jual beli dan atau sewa kapal ship broker, kemudian kegiatan usaha keagenan awak kapal. Nah, ini ada keagenannya nih, ada kata keagenan, tapi kita mesti membedakan. Ini keagenan awak kapal untuk merekrut dan menempatkan awak kapalnya. Nah, kalau kita, nah yang saya tanda merahin ini, kegiatan usaha keagenan kapal. Ya, ini untuk mengageni kapalnya, seperti itu. Oke. Nanti untuk pertanyaan atau sesi diskusi bisa langsung disampaikan nanti host juga ini. Nah, perusahaan keagenan kapal sendiri itu apa sih? Tadi kan sudah ada 11 turunan dari usaha angkutan di perairan. Nah, salah satunya yaitu keagenan kapal. Jadi mungkin nanti koneksi bisa ada sesi lagi yang 11 itu. Saya khusus di keagenan kapal ini ya Pak David ya. Nah, ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 2010 kita udah punya sendiri, yaitu usaha keagenan kapal merupakan kegiatan usaha jasa untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Jadi kita dengan Undang-Undang 17 2008 itu kita sudah di backup oleh pemerintah bahwasanya setiap kapal yang singgah ke suatu pelabuhan di Indonesia itu harus menunjuk seorang perusahaan keagenan kapal atau ada instansi atau lembaga yang mewakili si pemilik kapal itu atau mewakili kapten kapal untuk mengurus segala sesuatu yang biaya atau kegiatan selama di pelabuhan. Seperti itu lebih kurang. Nah, ini saya mengambil dari UNTED bahwasanya shipping agent means any person. Nah, dulu itu hanya seorang. Nah, sekarang di Indonesia itu harus lembaga itu. Jadi kita sering tuh on behalf atas nama bekerja untuk. Nah, ini untuk si ship owner, untuk si charter atau operator kapal, kemudian pemilik kargo. Nah, untuk menyediakan jasa keagenan kapal itu sendiri. Ini secara globalnya. Nah, apa apa sih perannya, tujuannya? Sebenarnya nanti ujung-ujungnya yaitu membantu program pemerintah dalam menurunkan ongkos logistik nasional. Nah, ini nanti ujungnya ke sana nih, ongkos logistik di Indonesia. Kenapa mempengaruhi ongkos logistik nasional di Indonesia? Nah, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Nah, dasar hukumnya sebelum kita untuk memulai, teman-teman jika ingin memulai usaha keagenan kapal atau sedang bekerja di perusahaan keagenan kapal, inilah dasar hukum pengusahaan keagenan kapal. Yang pertama Undang-Undang 17 2018 yang tadi sudah kita bahas, kemudian PP 20 2010, dan ini keluar peraturan Menteri nomor 11 2016. Nah, inilah yang
sebagai dasar kita untuk tata cara penerbitan SUBKK, yaitu surat izin usaha perusahaan keagenan kapal. Nah, itu nanti ada persyaratan, hak dan kewajiban apa saja. Kemudian di sini ada PP 24 2018, PM 89 2008 tentang aturan baru yang OSS, single submission itu, yang semua sudah terintegrasi izin usahanya dan izin komersial. Kemudian yang terakhir yaitu PM 25 tahun 2019. Ini baru diterbitkan Oktober tahun lalu. Ini mengenai evaluasi perusahaan keagenan kapal harus di-endorse setiap 2 tahun sekali. Jadi teman-teman yang sedang bekerja di perusahaan keagenan kapal harus aware, ini sudah di-endorse belum izin usahanya, seperti itu. Kemudian, nah, pelaksananya siapa? Siapa sih pelaksana dari keagenan kapal ini? Yaitu perusahaan keagenan kapal itu sendiri. Jadi kita perusahaan keagenan kapal, teman-teman, harus mempunyai izin khusus di akte pendirian, yaitu usaha untuk kegiatan keagenan kapal dalam dan luar negeri. Jadi izinnya melekat di akte pendirian, seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu perusahaan angkutan laut atau tadi yang induknya SIUPAL, seperti itu. Izin usahanya melekat pada izin usaha pokok. Jadi si SIUPAL ini bisa menjadi agent di suatu pelabuhan. Namun setelah seiring berjalan, setelah ada revisi PM 2019 itu, perusahaan angkutan laut atau SIUPAL sekarang dibatasi. Mereka hanya bisa mengageni kapal di suatu pelabuhan yang mana kapal-kapal milik mereka atau kapal-kapal yang dioperatorin mereka itu singgah ke pelabuhan itu. Jadi izinnya bisa mengageni kapal itu. Namun apabila dievaluasi dalam 6 bulan, itu peraturannya ya, 6 bulan SIUPAL ini tidak ada kapal atau kapal yang mereka operatorkan singgah ke pelabuhan itu, maka izinnya akan dicabut atau permohonan pembukaan cabang di situ atau izin usaha kegiatan di situ tidak mendapatkan approval dari KSUP setempat. Jadi SIUPAL ini tidak bisa menjadi agen kapal, seperti itu. Sempat kami di asosiasi juga mediasi ke perhubungan, ke teman-teman INSA, oh ini bagaimana? Nah, disinilah pengkhususan usaha-usaha usaha di angkutan di perairan itu. Jadi jangan tumpang tindih. Ini kan kita udah izin kita nih udah SIUPAKA nih, udah khusus keagenan kapal. Nah, kamu SIUPAL kok kamu jadi agen juga, sedangkan kapal-kapal kamu sudah setahun nggak ada masuk ke pelabuhan Priok misalnya. Nah, itu kan dia harusnya nggak bisa ngagenin kapal lain dong, seperti itu. Makanya sekarang banyak SIUPAL-SIUPAL yang memang sudah tidak ada kapalnya atau kapalnya tidak singgah di pelabuhan tertentu, akhirnya mereka membuat anak usaha, yaitu khusus perusahaan keagenan kapal, seperti itu. Kemudian basic lain yang perlu kita ketahui yaitu mengenai kegiatan usaha. Jadi ngapain aja sih kegiatannya, ngapain? Nah, ini tadi pengertian yang tadi. Kemudian inilah usaha-usaha kita itu melaporkan secara tertulis ya, kedatangan kapal, kemudian ambil dokumen, kita kapal datang, kita ambil dokumen, kita bawa, kita cek, kita bawa ke bandar, cek fisik, kemudian ke kesehatan, dan port authority lainnya untuk clearance in. Nah, kemudian kita juga menyelesaikan dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal. Misalnya teman-teman di perusahaan SIUPAL tadi yang punya kapalnya masuk, kemudian saya agenin di Priuk misalnya. Dokumen kapalnya ada yang mati, misalnya SSCEC atau SOLAS mati, kita mau perpanjang, kita mau endorse. Nah, agen lah
yang bisa mengurusinya begitu. Kemudian kita juga bisa memungut uang tambang atas perintah pemilik kapal. Nah, tadi izin usaha Syupal tadi kan menyewakan ruang kapalnya untuk disewa seperti itu. Nah, mereka akan mengenakan uang tambang. Nah, biasanya si owner-owner kapal pun meminta tolong kepada agent untuk memungut gitu. Istilahnya membantu meminta kepada si pemilik barang atau penerima barang seperti itu. Kemudian penerbitan konsumen atau BL, Bill of Lading, atas nama pemilik kapal, makanya biasanya ada on behalf master, on behalf owner. Nah, kemudian, nah ini poinnya di sini penyelesaian tagihan atas nama pemilik kapal. Jadi ketika kapal masuk ke pelabuhan, ada biaya-biaya yang harus kita bayarkan. Nah, inilah peran agen untuk mewakili owner membayar biaya-biaya tersebut. Nanti kita bahas. Kemudian pengisian BBM, air tawar, dan permintaan kapal lainnya. Kemudian pengurusan jasa-jasa ke pelabuhan yang diperlukan oleh kapal lainnya. Kemudian kita memberikan informasi yang diperlukan, biasanya owner kapal meminta port info tentang draft, tentang kondisi, kemudian schedule di pelabuhan atau vessel line up. Nah, ini kita kasih semua. Jadi, dan yang terakhir itu pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara pemilik atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal. Yang lainnya misalnya ada crew change, ada teman-teman pelaut di sini yang ingin naik ke kapal. Nah, itu kan harus di sign on, stempel atau PKL. Nah, agen kapal bisa mewakili owner untuk mengurus itu, seperti itu. Inilah basic-basic yang harus kita ketahui. Kemudian nah, kegiatan keagenan kapal sendiri itu sebenarnya dari mana ke mana? Setelah kita tahu tadi apa saja tugas kita, nah ini saya tampilkan lebih kurang seperti ini, kegiatan operasional keagenan secara umum, di mana kita itu menerima nominasi atau permintaan penawaran harga keagenan dari buyer, charter, atau shipper. Biasanya ketika si owner akan kapalnya akan masuk ke pelabuhan, mereka akan mencari agen, kemudian mereka akan meminta penawaran harga. Kalau kita biasa di agen itu namanya EPDA, ya kan, estimate port disbursement account-nya berapa. Jadi estimasi biaya ketika kapal saya masuk dari pertama masuk operation sampai keluar, sampai dia berangkat lagi itu berapa. Nah, kita akan sediakan itu semua, kita kasih mereka, tawar-menawar lah di situ. Ketika sudah deal, maka si owner ini atau kita sebut prinsipal akan menunjuk kita. Keluarlah yang namanya agency appointment atau surat penunjukan keagenan. Nah, kemudian barulah kita mulai kerja dari situ. Sebelum kapal datang, kita akan update line up, kemudian ETA, komunikasi dengan kapten. Cap, kapan sampai nih Cap? Posisi di mana Cap? Atau by email. Nanti kapten akan daily report ke kita 7 hari sebelum datang, sampai 1 hari sebelum datang, 12 jam sebelum datang dia akan report. Karena itu sebagai dasar kita untuk mengajukan PKK atau RKSP ke pelabuhan seperti itu. Nah, kemudian kita akan chasing advance-nya untuk biasanya biaya keagenan itu kita mintakan beda-beda ya. Perusahaan keagenan ada yang minta di awal, ada yang minta ketika datang, ada yang dibayar nanti aja lah setelah kapal selesai, itu beda-beda tergantung strategi masing-masing. Kemudian kita akan checking kargo. Kapal ini muat apa sih? Dia mau loading apa mau bongkar, apa cuman overtowing atau cuman docking atau yang lain-lainnya. Nah, kita harus benar-benar tahu agen sini. Kemudian cek kesiapan dokumen. Nah, kemudian kalau kapal asing kita harus range PKKE ya kan untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian kita update berthing line up atau schedule kapal sandar. Kemudian kalau tongkang kita juga update juga. Kemudian ada isu delay
atau menunggu atau tidak. Nah, itu nanti kita langsung info ke owner seperti itu. Kemudian kita memberi solusi. Ini estimasi sadar. Kemudian kita memberi masukan ke prinsipal juga atau ke owner kapal. Oh, ini begini kondisinya, ini begini kondisinya. Nah, kita harus daily update minimal 2 kali sehari, pagi dan sore seperti itu. Nah, kemudian kita koordinasi juga dengan BBM, perusahaan bongkar muat, sudah siap belum untuk semua kesiapannya. Biasanya kita meeting, kalau di Pelindo kita meeting di Pelindo, kalau di BUP kita biasanya meeting di BUP atau TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri, kita meeting juga sebelum kapal kedatangan. Nah, ketika kapal datang, kita update arrival report, kemudian kita bikin notice of readiness, kapal sudah siap untuk dibongkar atau siap untuk sandar atau siap untuk muat, seperti itu. Kita akan memberi informasi clear semuanya by email, by WhatsApp. Sekarang kan ada WhatsApp group, ya itulah new normal yang sekarang, atau bisa sekarang Zooman seperti ini, atau bisa juga video call. Ya, ini sudah semakin canggih. Nah, kita kasih info yang akurat, kemudian kita buat statement of fact, kita bikin timesheet, kegiatan selama kapal di pelabuhan apa saja, kita akan bikin record, kita foto, bahkan kita video seperti itu. Nah, misalnya ada perubahan jadwal, perubahan rencana, kita akan kasih kita akan kasih info ke prinsipal kita akan sampaikan ini kenapa, kemudian kita kasih solusinya. Nah, cukup berat sebenarnya tugasnya dan tanggung jawab. Kemudian setelah hampir selesai, kita prepare semua dokumen, mulai dari BL tadi yang SUP, statement of fact sama timesheet, kemudian sertifikat yang mati. Nah, kita harus sudah tahu nih prediksi, kapal besok berangkat nih. Nah, hari ini kita harus sudah persiapan semua untuk clearance out, untuk mengurus dokumen kesiapan kapal untuk berangkat. Nah, ketika sudah berangkat semua, baru kita confirm semua dokumen, kemudian PITC clearance, port authority, imigrasi, karanti, bea cukai, itu kita semua selesaikan. Kemudian dokumen muat, dokumen bongkar, segera kita kirim. Biasanya owner punya standar tuh, ini selesai berangkat 3 jam dari itu semua dokumen muat atau bongkar harus kita mail. Itu tugas tim lapangan tuh, nanti kita sebut boarding agent yang langsung ke kapal. Kemudian dokumen-dokumen supporting lainnya, misalnya isi press water, delivery order, tanda terima, semua. Baru kita kapal berangkat, kita bikin invoicing, seperti itu, final invoice. Nah, ini semua harus diselesaikan secara cepat dan tepat, seperti itu. Nah, kemudian, ini yang ingin saya bahas kembali. Setelah kita tahu semua proses tadi, dari kapal sebelum datang, kapal tiba, operasi, dan berangkat. Nah, ini kemajuan kita lah, kemajuan kita, yaitu digitalisasi kegiatan keagenan kapal. Sekarang semua sistem sudah terintegrasi, ada Simponi di KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, ini sudah sinergi dengan Kementerian Keuangan, jadi sudah billing saja. Dulu ketika saya masih kadet, masih praktek, itu masih kelas 2, kelas 3 itu masih manual gitu. Jadi saya ambil stempel sendiri, saya langsung datang ke kantor kesehatan, clearance seperti itu, bawa dokumen enteng-enteng tas, ya kan, dicek, nanti balik lagi, nanti ini ketika ada yang salah balik lagi, akhirnya saya bawa stempel sendiri, bawa tas sendiri, ya kan. Nah, sekarang semua sudah terintegrasi. Inilah tantangan keagenan kapal sekarang, kita harus bisa mengikutinya. Kemudian port operator juga, kalau teman-teman kemarin ikut di acara koneksi yang sesi pertama tentang vessel management system yang di Pelindo itu, nah inilah port operator. Kemudian sekarang pun ada di online, walaupun masih terbatas di kelas 1, seperti itu. Kemudian, nah ini kita memakai Inaportnet sekarang,
untuk contoh misal di Priuk dan di Marunda, di Tanjung Priuk itu sudah Inapportnet, semua sudah terintegrasi. Kemudian misalnya di Marunda atau di pelabuhan-pelabuhan kelas 4, kelas 5 lainnya itu masih manual seperti itu. Jadi Inapportnet ini sedang berjalan. Targetnya 2000 sebentar ya, ada yang targetnya 2024 sudah terintegrasi Inapportnet semua kelas 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Inilah prosesnya. Kita kedatangan kapal, ada warta kedatangan kapal, kemudian PKK, surat persetujuan masuk, rencana kegiatan bongkar muat, penetapan penyandaran kapal, kemudian surat persetujuan olah gerak. Nah, ini semua kalau sudah Inapportnet kita akan lebih mudah seperti itu. Tapi kalau belum kita akan manual begitu. Keberangkatan kapal pun demikian. Inilah tugas-tugas kita, tugas-tugas agen itu mengurus ini semua. Nah, ini poin-poinnya teman-teman bisa lihat. Nah, ketika ada perpanjangan, ketika ada alih muat, ship to ship, pembatalan layanan dan lain-lain, ini kita sudah mudah gitu. Tapi ini tantangan tersendiri bagi teman-teman yang baru atau yang akan memulai. Nah, kita harus belajar karena saya juga belajar untuk sistem-sistem baru ini. Kita tidak tahu 1 tahun 2 tahun lagi mungkin sudah digital semua. Jadi kalau kita tidak bisa mengikutinya atau kita yang membuatnya ya kita akan tertinggal dan kita akan kalah dengan yang lain seperti itu. Sampai jam berapa Om David? Oke, kemudian ini struktur organisasi perusahaan keagenan kapal. Nah, ini direktur. Kemudian ini ada shipping manager. Ini saya lebih kurang saja ya, karena di peraturannya itu perusahaan keagenan kapal harus punya tenaga ahli dari ANT atau ATT atau ketata laksanaan atau manajemen transportasi. Jadi ini peluang-peluang buat teman-teman sekalian bahwasanya jangan takut. Pemerintah sekarang saya rasa cukup adil untuk tenaga ahli mereka dibutuhkan ketika perusahaan keagenan kapal ini minimal harus punya 1 tenaga ahli di bidang yang saya sebutkan tadi. Nah, ini secara kalau sudah besar mungkin kita bisa buat seperti ini strukturnya, tapi kalau untuk yang memulai mungkin bisa 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu kemudian tim lapangan yang boarding agent-nya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mau buka cabang? Apakah dengan SUKK sendiri kita sudah bisa langsung uh, bisa langsung on hire untuk memulai usaha di pelabuhan tertentu? Nah, ini penjelasan lebih lanjut nanti seperti itu. Mungkin nanti ada teman-teman yang bertanya, kita akan coba diskusikan. Perlu nggak sih seperti itu? Kan kita udah punya izin nih di Perhubungan Pusat. Terus kita mau melakukan usaha di Sorong misalnya. Perlu izin lagi nggak? Nah, tuh. Nah, ini apa sih? Kita dari mana sih dapat keuntungan dari mana? Nah, inilah salah satu poin penting yang kita kerjakan, yaitu melakukan pembayaran pocat atau biaya pelayanan jasa kapal. Ini ada biaya labuh, ada pemanduan, penundaan, kemudian ada tambat, kemudian ada penggunaan alur, ada SBN like juice ini penggunaan alur pelayaran, kemudian jasa kepil, mooring service, kemudian pelayanan tambahan, misalnya biaya administrasi, nota. Nah, inilah beban kapal yang harus kita bayarkan selaku perwakilan dari owner. Kita harus bayar ke negara, harus bayar ke standar, harus bayar ke kantor kesehatan seperti itu. Inilah poin-poin yang kita handle. Poinnya di sini kita. Jadi tadi salah satu bagian dari IPDE tadi ini udah ada tarifnya semua dan setiap pelabuhan itu berbeda-beda tarifnya. Nanti akan diupdate selama 1 tahun atau per 2 tahun tarif dasar dari masing-masing pelabuhan itu. Nah, terus ini pertanyaan penting kita. Nah,
Dari mana sih penghasilan keagenan kapal itu? Kita dapat duitnya dari mana gitu? Kok kita jadi wakilnya? Nah, ini dia. Pelaksanaan kegiatan keagenan kapal itu bertanggung jawab penuh terhadap semua tagihan dan permasalahan yang timbul akibat perjanjian dan kontrak keagenan yang telah disepakati yang berkaitan dengan kegiatan kapal yang diageni selama berada di Indonesia atau selama ada di pelabuhan di Indonesia. Nah, ini kita untungnya dari sini teman-teman. Ini ada agency fee atau call fee. Nah, nanti beda-beda nih apa namanya eh, besarannya beda-beda. Kemudian ada booking commission, misalnya kalau kita bantu cari muatan, kita cari bantu lain-lain itu kita bisa nambahkan lagi. Kemudian handling fee atau handling commission. Ketika ada di luar dari biaya-biaya resmi, nah nanti kita bisa tuh mintain lagi handling fee. Oh Pak, saya kan perjanjian kemarin saya cuma urus kapal masuk. Kok ini ada kapal tabrakan, kok ada ini kapal apa, kok ada kru yang kabur. Nah, buat mengurusnya itu kan tambahan. Jadi kita bisa cas lagi, Pak, handling fee ya. Nah, seperti itu. Kemudian operation cost. Nah, operation cost ini beda-beda karena ini termasuk ke dalam koordinasi, komunikasi, kemudian uang jalan kita. Nah, ini kita bisa mintakan juga. Kemudian komisi lain-lainnya. Nah, itulah yang kita dapatkan. Kemudian, nah ini itu tadi basic apa namanya basic-basic yang perlu kita ketahui sebelum terjun atau setelah kita terjun. Inilah basic-basic yang minimal, saya rasa minimal harus kita ketahui. Nah, kemudian menginjak ke pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa bertahan? Apalagi di tengah corona, for your info saja, kebetulan saya juga operator kapal Tuck and Barge. Nah, ya dengan kondisi PSBB sekarang, muatan jadi turun. Muatan jadi tidak ada. Misalnya PLTU yang tadinya permintaannya mungkin 100.000, setelah 2 bulan kemarin sampai sekarang itu jadi 50.000 misalnya. Otomatis penggunaan kapal akan berkurang. Itu yang domestik. Otomatis penggunaan kapal berkurang, akhirnya ya kapal tidak ada yang masuk di pelabuhan. Misalnya teman-teman punya saya misalnya ada cabang di Banten. Saya punya cabang di Banten. Nah, kapal yang ke PLTU Suralaya, ke Lontar kan jadi berkurang. Akhirnya peluang saya buat mendapatkan penunjukan keagenan jadi semakin tipis. Akhirnya ya pendapatan saya pun berkurang seperti itu. Nah, apalagi kapal-kapal asing yang tadinya saya kan punya grup dari luar kapal-kapal tanker masuk ke Indonesia. Minimal biasanya saya yang arrange crew change. Kan kalau kapal asing crew change-nya ya lumayan lah ya. Mahal, kita urus tiketnya, kita antar jemputnya, kemudian sign on-nya, terus kalau ada masalah-masalah apa, kita terus provision, misalnya mau belanja, oli atau spare part, kan kita sebagai agen di Indonesia itu yang mengurusi. Nah, ketika PSBB ini, crew change tidak ada lagi gitu loh. Crew change tidak ada. Ini sudah 2 bulan yang harusnya saya bisa dapat 5, 10 crew change dengan PSBB ini sudah tidak bisa. Visa on arrival tidak bisa issued. Orang asing tidak boleh masuk. Ya mau gimana lagi? Mau nggak mau kita harus bertahan dengan kondisi ini. Bagaimana caranya? Nah, itu tadilah yang perlu kita diskusikan di sini. Nah, ini ada kalau saya boleh sampaikan, ini ada faktor eksternal bagaimana perusahaan keagenan bisa bertahan. Mengenai kita harus aware tentang isu strategis sektor jasa transportasi laut ini. Apa saja untuk permintaan, kemudian penawaran jasa transportasi itu bagaimana sih sekarang begitu. Terus infrastruktur di Indonesia misalnya ada pembangunan pelabuhan baru kah, atau ada pusat industri baru, atau misalnya ada smelter baru, itu kan peluang-peluang yang harus kita tangkap seperti itu. Kemudian permodalan, kita punya nggak sih cukup modal, akses buat keuangan kita, bisa nggak misalnya utang dulu, seberapa besar sih modal untuk apa mengcover biaya operation di keakhiran kapal ini. Nah, kemudian ini daya saing. Kita bisa nggak sih handle kapal-kapal asing?
dengan bahasa Inggris, dengan SDM kita yang boarding agent. Ketika ada masalah, kita bisa nggak explain ke mereka. Kita ketika ada komplain, kita bisa tidak. Nah, ini daya saing atau sumber daya manusia kita yang harus kita tingkatkan. Nah, kemudian yang kedua itu kompetitor atau pesaing. Ini informasi buat teman-teman. Saya sempat sharing juga tahun lalu itu 2 kali, 27 Juli itu saya update 401 SUBKK ya, surat izin usaha perusahaan keagenan kapal. Itu sudah 401, di mana SUBKK ini baru ada PM-nya itu Peraturan Menteri Nomor 11 2016, tahun 2016. Nah, jadi SUBKK pertama itu mungkin di akhir 2016 atau 2017 awal. Dalam jangka waktu 3 tahun sampai 20 Mei, hari ini tadi saya baru update ke teman di Ditlala, itu sudah 604 SUBKK seluruh Indonesia. Nah, inilah tantangan kita bahwasanya ini semua ini partner kita, tapi ini kompetitor kita loh. Misalnya di Jakarta saja. Di Jakarta saya update karena saya di asosiasi ya, saya cek itu ada sekitar 70-an. Itu yang domisilinya di Jakarta. Sedangkan pelabuhan di Jakarta itu cuma Tanjung Priok, Marunda, Kalibaru, Sunda Kelapa. Nah, bisa dibayangkan teman-teman bagaimana kita bersaing seperti itu. Nah, sedangkan kapal-kapal yang masuk, kapal asing, kapal domestik, nah itu sepertinya tidak berbanding lurus dengan jumlah SUBKK ini seperti itu. Nah, kemudian satu lagi Siupal. Ini Siupal juga kalau saya update di Ditlala per pagi ini itu sudah 3.817. Mungkin ada yang cuman punya kapal satu, atau dia cuman punya cabang satu, atau cabangnya ada di pelabuhan seluruh Indonesia. Nah, itu kan kompetitor kita juga karena dia punya izin usaha itu, karena kapal-kapal milik dia. Nah, ini seiring berjalanan waktu kita akan mediasi antara INSA kemudian ISAA biar tidak tumpang tindih. Lu Siupal, lu nggak punya kapal, lu nggak ada masuk ke sini lagi, lu nggak bisa ya. Nah, kalau tidak ya kita bilang aja udah ya, Siupal khusus ngagenin kapal sendiri atau kapal yang dioperatorin. Kapal yang bukan punya Siupal, ya serahkan ke SUBKK seperti itu. Itu mungkin negosiasi-negosiasi seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga pangsa pasar, komoditi muatan. Kita harus benar-benar melihat nih komoditinya, ada tidak peluangnya dalam sebulan ada berapa kapal nih, jumlah panggilan kapal di pelabuhan ini sebulan berapa. Ya kalau sebulan kita sudah tahu track record-nya, sebulan ini nggak ada kapal cuma 10 nih. Terus prediksi 1 tahun ke depan ya cuma 10. Sedangkan di pelabuhan itu sudah ada SUBKK atau Siupal 10 juga. Peluang kita kan tipis. Nah, inilah tantangan kita. Nah, kemudian regulasi. Regulasi, alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai fair ya untuk regulasinya, walaupun berubah-berubah dan tidak pasti, tapi itu tantangan sendiri. Itulah fungsinya asosiasi, kita bersama-sama saling mengkoreksi dan saling membangun lah untuk peraturan yang demi kebaikan bersama seperti itu. Nah, kemudian ini tadi eksternal, sekarang internal. Itu memahami model bisnis. Nah, secara internal untuk bertahan kita harus tahu nih, kita ada di mana sih? Nah, ini saya sengaja ambil dari Koneksi ya, teman-teman, bukannya promosi, karena memang Koneksi ini yang saya lihat platform edukasi ya, penggabungan dari akademisi dan praktisi yang berusaha teman-teman Koneksi gabungkan di sini, dan ini poin ini jarang kita dapatkan di buku-buku atau jurnal-jurnal. Nah, di Koneksi sudah mulai membuatnya, saya support sekali Koneksi, makanya ini saya coba ambil dari sini. Nah, ini kita posisinya di sini. Kita sebagai general agent, kita ditunjuk oleh ship owner misalnya. Nah, kemudian di pelabuhan Banten kita tidak punya kita punya cabang nih, kita tunjuk cabang kita sendiri dong. Tapi kalau kita nggak punya cabang, kita tunjuk perusahaan lain yang punya izin di Banten. Nah, nanti baru kita
handle di sini. Kemudian ketika kapalnya bongkar juga, misalnya masih domestik, misalnya di Sorong, terus kita punya cabang lagi, kita tunjuk cabang kita sendiri. Tapi kalau tak punya ya kita tunjuk teman kakak atau agent lain di sini seperti itu. Nah inilah pola bisnisnya, kita harus paham karena kita di sini akan sadar, oh ternyata beban ship owner ini apa namanya besar nih, salah satunya agent kapal. Jadi kalau agent kapalnya nggak perform, jelek atau nggak fair ya akan berpengaruh ke biaya owner tadi. Owner tadi akan berpengaruh ke si charter. Akhirnya kan akan naik semua nih. Akhirnya nanti bahan barang barang-barang yang sampai ke rumah kita pun akan mahal. Itu salah satu ya. Walaupun cuma berapa persen ya. Saya nilai keagenan kapal ini cuma berapa persen, tapi ternyata ada pengaruhnya juga seperti itu, teman-teman. Ini bisa kita baca kembali. Inilah ininya model bisnisnya. Kita harus paham kita di sini. Nah, kemudian Oke, ini dari internal kita, bisnis strateginya apa supaya kita bisa bertahan? Yang pertama kalau dari saya legal, yaitu apa namanya legalitas perusahaan harus mengikuti kalau teman-teman yang siupal nih, biar bisa buka cabang, ya udah mau nggak mau harus siup kakak seperti itu. Kemudian izin-izin usaha yang lain. Kemudian kita harus membangun relasi ke partner kita, ke stakeholder kita, seperti itu. Kita join ke asosiasi. Ternyata asosiasi penting untuk kita gitu, untuk membangun koneksi kita. Kemudian menjaga relasi ke owner-owner atau prinsipal. Kita punya database yang dimana kita setiap hari ada tidak kapal dia masuk kita kirim line up, ada tidak kapal dia masuk kita pot info, kemudian kita update. Nah itu relasi-relasi seperti itu yang kita butuhkan untuk bertahan. Kemudian kita punya keamanan informasi. Jadi biaya-biaya kita ya sebisa mungkin jangan tersebar luas lah, dengan enak orang, kita punya privasi sendiri sehingga kita punya nilai sendiri. Kemudian penempatan human right-nya, kita pilih kepala cabang atau kita angkat orang kita atau hire fresh graduate ya harus tepat dong, yang benar-benar mempunyai skill di sini. Kemudian kita punya relasi dengan teman-teman, teman karyawan lain, dengan anak buah atau dengan atasan harus kita jaga, kita harus solid karena koordinasi di sini. Misalnya saya bosnya, misalnya saya manajer, saya dapat instruksi dari owner, kapal berangkat ke Merak ya misalnya. Kemudian boarding agent saya atau petugas untuk clearance in out-nya, dia udah nggak senang sama kita, gue lama-lamain aja. Itu salah satu yang menghambat kita lah. Kemudian masalah keamanan, safety-nya kita ya harus kita perhatikan seperti itu. Oke, saya rasa ini. Nah, kita juga harus tahu nih, tuntutan dunia industri keagenan kapal itu apa sih? KPI-nya kita itu apa? Nah, biasanya itu harganya murah atau harganya mahal. Kalau kapal ocean going, mungkin harga tidak jadi di prioritas nomor satu. Mereka pasti kebanyakan itu waktu pengiriman, kemudian cara pembayaran, terus performance kita bagaimana, kemudian ketidaksesuaian. Kalau hasil analisis saya untuk kapal-kapal luar atau prinsip luar itu dari harga, mereka itu prioritas nomor 2. Mereka lebih menekankan ke servis kita, performance kita. Cepat dan tepat, itu yang mereka butuhkan. Masalah harga nomor 2 mereka. Tapi sejauh ini indikasi saya kalau kapal domestik, owner domestik lebih ke harga ya. Karena itu tadi, udah tahu, oh banyak nih kalau kamu nggak bisa ya yang lain. Nah seperti itu. Oke, demikian dari saya, ini kerangka pemikiran saya. Ada faktor eksternal, kemudian kita harus punya inovasi nih, pelayanan keagenan kapal kita inovasinya apa. Misalnya mengirim update tadinya sehari sekali, ya 2 kali sehari, 3 kali sehari. Atau sekarang ada WhatsApp group, pakai WhatsApp group. Atau kalau perlu video call, biar ini Pak kapalnya, nah seperti itu. Kemudian koordinasi lintas fungsi, kita harus perkuat kedekatan dengan petugas, dengan teman-teman di lapangan, dengan stakeholder lain juga. Kemudian ini orientasi pelanggan nih. Nah,
prinsipal kita tuh modelnya kayak mana sih? Dia butuh yang harga murah atau performance tinggi atau apa? Nah, kita harus tahu. Kemudian strategi pemasaran kita bagaimana, seperti itu. Kemudian barulah faktor-faktor ini akan berpengaruh ke kinerja perusahaan, akhirnya akan menghasilkan keunggulan daya saing dan ujung-ujungnya untung buat kita, buat perusahaan kita di mana tempat kita bernaung, mencari rezeki dan berusaha. Seperti itu teman-teman. Dari saya mungkin cukup Pak David Kristo, kita sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Agung. Suara saya kedengeran ya Pak Agung ya? Iya, kedengaran Pak David. Sudah cukup Oke. mungkin ini penutup dari saya untuk sharingnya seperti itu. Oke Pak David, bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan nih buat Koneksi Mates. Tapi saya mau ngucapin terima kasih sekali lagi sama Pak Agung. Informasinya detail banget, sampai ada yang komen lengkap banget apa yang disampaikan. Semoga memang bermanfaat buat teman-teman koneksi semua. Ya. Ada 7 pertanyaan, Pak Agung mau dijawab langsung satu-satu atau gimana? Ya, semoga saya bisa menjawabnya. Karena saya lebih ke diskusi ya. Ini kan ya. Boleh. Oke, pertanyaan pertama dari Firman. Mungkin Mas Firman bisa nyalain videonya dan nyalain speakernya. Langsung ditanyain aja sama Pak Agung. Baik, terima kasih kesempatannya Pak David. Dan Pak Agung, mohon izin bertanya, saya Firman dari Jakarta, Pak Agung. Siap, kita pernah ketemu sebelumnya, mungkin Pak Agung ingat atau udah lupa, saya nggak tahu. Siap. Mohon izin bertanya Pak Agung. Siap, saya catat ya, langsung kalau bisa lah. Kalau nggak saya catat ya. Kita ini aja, siap. Saya lihat nih milenial semua di bawah 30 kan. Iya. Mungkin kelihatannya udah di atas 30 Pak Agung. Oh iya, kelihatan 30. Oh nggak apa-apa, batas itu 45 kok Pak, tenang aja. Iya, mohon izin bertanya Pak Agung. Mungkin saya juga bekerja di industri pelayaran Pak Agung. Siap. Spesifiknya saya juga di jasa keagenan, cuma lebih spesifik lagi saya di jasa keagenan kapal tanker. Yang saya mau tanyakan secara umum ya Pak Agung ya, saya juga mungkin butuh wawasan untuk jasa keagenan secara umum. Ya, sekarang kan kita sama-sama mengalami pandemi nih, pandemi COVID-19 yang kita alami semuanya. Secara umum untuk di Indonesia itu di tengah pandemi itu kegiatan jasa keagenan atau permintaan untuk mengageni kapal-kapal asing atau kapal-kapal domestik itu mengalami penurunan atau tidak gitu. Oh iya, siap. Iya, kalau memang mengalami penurunan itu faktor terbesarnya apa ya gitu yang dialami sama mungkin di tempat perusahaan Pak Agung seperti apa itu faktor terbesar penurunan itu seperti apa? Dan yang pertanyaan kedua itu mitigasinya seperti apa kalau ada penurunan-penurunan seperti itu? Secara kan perusahaan kan harus tetap berjalan ya Pak Agung. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar yang memiliki bisnis lain, kegiatan bisnis lain mungkin terdampak, tapi mungkin masih bisa tetap jalan. Tapi kan kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang hanya mendirikan perusahaan keagenan, apalagi sekarang kan tidak memerlukan siupal untuk menjadi perusahaan keagenan. Betul. Nah itu cara bertahannya itu seperti apa? Mungkin ada tips atau penjelasan lebih lanjut dari Pak Agung. Terima kasih. Ya Pak Firman, terima kasih Pak David. Langsung dijawab atau ini? Langsung aja mungkin ya. Ya Pak David? Ya boleh, langsung dijawab aja Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Firman. Luar biasa pertanyaannya ini. Karena ini bukan pertanyaan, tapi memang masalah yang tengah saya hadapi ya. Dan teman-teman di asosiasi, bukan hanya di ISAA, tapi di INSA juga. Hampir semua itu terdampak Pak. Karena kebetulan saya juga kan tadi, saya sudah sampaikan, saya operator kapal juga. Saya benar-benar merasakan, tidak ada muatan walaupun domestik, seperti itu. Nah, untuk kapal tanker sendiri, itu ada mengalami penurunan Pak. Kalau datanya mungkin data secara detailnya saya belum bisa sampaikan, tapi ini secara secara umum saja kapal tanker di tengah pandemi ini di Indonesia mengalami penurunan Pak, seperti itu. Walaupun tidak terlalu besar, tapi dampaknya itu untuk keagenan itu luar biasa. Contohnya saya Pak.
Di perusahaan saya itu ada grup saya, mungkin kalau bisa setting Stena Group, itu kapalnya tanker biasa masuk ke Indonesia. Mereka tetap untuk masuknya masuk Pak, tapi mereka dibatasi seperti itu, dibatasi dari schedule-nya, mungkin jadi delay. Nah, yang lebih krusial untuk crew change Pak. Nah, crew change itu benar-benar tidak bisa. Saya baru minggu lalu ditanya lagi sama grup saya yang di UK, Pak Agung, di Indonesia crew change sudah bisa belum Pak? Ini sudah berapa bulan Pak? Maaf Bu, Gubernur DKI sudah perpanjang sampai 4 Juni, pasti akan diikuti oleh daerah-daerah lain seperti itu. Makanya belum bisa sampai sekarang begitu. Akhirnya perusahaan keagenan kapal ya pendapatannya berkurang Pak Firman. Otomatis dari kucing harusnya ada pendapatan lebih dari hanya mengurusi port charge dan agency fee, harusnya ada handling fee untuk kucing atau onometer lainnya, itu tidak ada. Kemudian provision pun mereka akan berpikir 2 kali. Ini harus di Indonesia tidak? Ya nanti kalau bisa sampai, kalau enggak misalnya ada paket dari DHL atau dari FedEx ke Indonesia untuk custom clearance di bea cukai di bandara tuh lama sekali. Mereka akan takut akan nyampe nggak ketika kapal saya sampai ke Indonesia, bisa keluar nggak dari custom. Kalau keluar nanti ngirimnya lagi bagaimana? Kan ada pembatasan skala besar itu. Nah, akhirnya mereka ya sudah, mau nggak mau harus kita kurangi, seperti itu Pak Firman. Nah, kemudian kalau mitigasinya, itulah salah satu strateginya. Ini permasalahan krusial Pak Firman, bahwasanya SUBKK sekarang ada 604 Pak Firman. Tadi sudah saya sampaikan, hasil analisis saya yang benar-benar sudah berjalan itu mungkin sekitar hanya 70-75% itu Pak Firman. Ketika kita sudah punya SUBKK, kemudian kita ingin operasi di suatu pelabuhan, sebut saja Tanjung Priuk, kita harus mengurus PMKU, pemberitahuan melakukan kegiatan usaha. Nah, itu kan ada izin lagi, seperti itu. Nah, ketika kita mau buka cabang lagi, misalnya di Kalimantan misalnya, kita harus buka cabang di sana, harus ada kantornya, kemudian harus ada tenaga ahli, paling tidak ada kepala cabang, minimal ada 2 orang. 2 orang inilah yang jadi beban kita, seperti itu. Nah, kalau kita tidak ada pemasukan, ya mau nggak mau perusahaan harus evaluasi seperti itu. Saya bukannya kemarin juga di salah satu anak cabang saya juga ada pengurangan karyawan akhirnya, karena mau tidak mau, tapi seyogyanya pengurangan itu ialah pilihan terakhir. Kita melihat yang tidak perform, dalam arti ya ada atau tidak ada dia karyawan itu sebenarnya tidak terpengaruh besar. Dengan berat hati mau nggak mau, kemarin baru aja awal bulan 1 orang kita, mohon maaf ya Pak, ya mau gimana lagi, seperti itu. Salah satu di cabang saya seperti itu. Itu Pak Firman. Nah, terus mungkin pencegahan kita buat perusahaan-perusahaan keagenan, kita harus punya kontrak panjang. Misalnya ada transshipment yang kapalnya bolak-balik, atau kita ada kedekatan dengan owner yang kapalnya itu rutin. Misalnya setiap bulan 5 kali bolak-balik atau 10 kali bolak-balik. Nah, kita hitung, kita rinci pendapatan kita, biaya operasional kita berapa, yang bisa kita efisienkan berapa. Oke, kita buka cabang di sana. Kita buat izin usaha di sana, seperti itu, Pak Firman. Ya, mungkin itu Pak Firman, karena ini memang benar-benar tantangan di luar prediksi kita semua. Sebelum ada pandemi, untuk SUBKK yang baru pun, yang dia tidak punya usaha lain pun pasti berjuang dengan berat seperti itu. Gitu Pak Firman. Nah, mungkin ini lagi Pak Firman, mungkin kalau Pak Firman kan tadi punya usaha yang lain. Nah, itulah yang pertahanannya Bapak Firman mungkin di situ bisa bertahan. Apalagi mungkin SUPAL. Nah, SUPAL kan mau nggak mau harus buat SUBKK tuh.
Nah, tapi kan berarti harus hire orang lagi buat mengurus ini seperti itu. Nah, kalau kapalnya sering masuk ke pelabuhan itu akan aman seperti itu Pak Firman. Tapi kembali lagi harus lihat tadi analisis SWOT-nya tadi bagaimana gitu. Oke, bagaimana Pak Firman? Terima kasih Pak Agung jawabannya. Jadi artinya secara umum untuk bisnis keagenan di Indonesia itu di luar tidak hanya keagenan kapal tanker Pak Agung ya, tapi secara umum seluruh kapal di Indonesia itu mengalami penurunan memang ya Pak Agung ya. Iya, betul Pak. Betul, penurunan Pak. Bahkan Ya. ada biaya ekstra Pak. Ketika kapal domestik ke pelabuhan tertentu, tadinya kan tidak ada tes web, tidak ada rapid test Pak. Betul. Nah, ketika contoh saya kemarin kapal saya sendiri, saya agenin sendiri kan. Dari Merak bawa ke Belawan. Sampai di Belawan, karena dia dari zona merah, sampai di sana, mau nggak mau, kepala kantor harus ekstra, kantor kesehatan datang ke kapal, T1, TTT. Nah, itu kan keluar biaya lagi, Pak. Transportasi, koordinasi lain. Ya, memang protokolnya seperti itu. Nah, itu yang jadi kerjaan tambahan buat kita, Pak. Dari situ kan udah kelihatan, ini cost nih, ini pengeluaran. Kita tagihkan ya kalau ownernya mau. Kalau ownernya nggak mau. Itu Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Sangat membantu, terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak Firman pertanyaannya. Kemudian bisa langsung ke pertanyaan kedua dari Pak sebentar. Dari Pak Yagi. Mungkin Pak Yagi bisa langsung mencet tombol on di mute. Kemudian bisa langsung disampaikan. Baik. Selamat sore Pak Agung. Ya. Saya Yagi dari Akpelni Semarang. Siap, saya Pak. ingin menanyakan Pak. Gimana sih Pak perbedaan dari Bapak itu mengageni kapal lokal dengan kapal asing? Mungkin ada perbedaan dari prosedur-prosedurnya Pak, atau mungkin ada kesulitan tertentu dari mengageni kapal asing itu sendiri. Lalu saya ingin menanyakan satu lagi Pak. Ya. Jadi kan jumlah kompetitor Bapak kan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ya. Nah, itu tuh langkah Bapak, apa sih Bapak lakukan Pak, sehingga Bapak itu memiliki keunggulan sendiri Pak dari kompetitor Bapak yang lain? Terima kasih Pak. Siap, super sekali Pak Yagi ya pertanyaannya ini. Kompetitor. Ya Pak, secara umum itu perbedaan yang mencolok ketika kapal domestik dan kapal asing itu terletak di pengurusan clearance in out di bea cukai dan imigrasi Pak, seperti itu. Jadi kalau kapal asing kita tidak perlu clearance izin masuk, izin keluar di imigrasi untuk kru asingnya, dan kita tidak perlu urus bea cukai gitu untuk barang masuk ke Indonesia atau barang keluar dari Indonesia. Itu perbedaannya. Persamaannya ya dua-duanya harus urus ke KP, kantor kesehatan pelabuhan, kemudian ke Sabandar atau otoritas pelabuhan setempat. Itu saja perbedaannya. Kemudian tentu kapal asing lebih kompleks Pak ya permasalahannya. Sebenarnya lebih ke bahasa atau ke koneksi kita atau marketing strategi kita, bahwasanya mereka kan kapal luar. Tentu di sini mereka nggak sembarangan memilih agent di Indonesia. Ini kredibel tidak? Dia punya uang tidak? Dia benar-benar bagus nggak? Dekat dengan government tidak? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dia sudah familiar belum sama kondisi pelabuhan itu? Karena kalau saya nilai bagi customer kapal luar itu cost mereka itu tadi nomor 2 seperti itu. Yang pertama pelayanan. Percuma mereka bisa nekan biaya keagenan berapa persen, tapi delay. Nah seperti itu. Mereka delay 1 hari saja sudah berapa kali biaya keagenan seperti itu. Beda dengan domestik. Kalau domestik, kalau saya nilai itu lebih ke harga ya, karena banyak kompetitor tadi dan teman-teman prinsipal domestik sudah tahu gitu loh. Bahkan mereka sebenarnya bisa sendiri ke pelabuhan itu seperti ini masih di Indonesia. Nah, tapi ternyata malah banyak
banyak masalah di lapangan yang ribet seperti itu. Karena banyak maunya seperti itu kalau prinsipal domestik gitu. Malah karena kalau saya ini nggak ada persiapan. Kalau kapal asing itu 7 hari sebelum kapal tiba itu mereka sudah menunjuk agen. Jadi kita sudah ada persiapan 7 hari. Nah, tapi kalau kapal lokal, kapal besok datang baru menunjuk agen. Atau nanti malam datang baru menunjuk agen. Nah, itu tantangan buat kita seperti itu, Pak. Gimana kita persiapan? Terus kompetitor banyak. Keunggulan daya saing kita, mungkin kita inovasi baru lah, Pak. Kita harus memahami prinsipal kita maunya apa. Tadi saya sampaikan prinsipal kita itu tadi maunya. Nah, ini salah satu strategi saya dan teman-teman kebanyakan ya, dari harga kita harus benar-benar tahu dari hati ke hati. Yang pertama cepat sih, kita harus cepat. Pak ini gini, ada masalah di sini. Oh, port infonya berubah Pak, draftnya nggak bisa, atau biayanya berubah, tarifnya udah berubah nih Pak. Oh ini peraturan ada pandemi nggak boleh. Nah, poin-poin ini yang dibutuhkan prinsipal gitu. Waktunya cepat, cara pembayarannya kalau bisa nanti, bayarnya nanti ya kan, seperti itu Pak. Kemudian performance kita juga, kemudian ada sering komplain nggak, banyak karena sudah banyak pilihan, akhirnya mereka wah kalau kalian nggak bisa ya saya pilih yang lain, seperti itu. Masih banyak kok yang lain. Itu sih Pak. Pak Yagi gimana? Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Siap. Oke. Siap, Pak David. Oke, next pertanyaan dari Pak Boris. Dari Mas Boris dari Agni Cirebon. Mas Boris mungkin bisa langsung ditanyakan. Ya Pak. Selamat sore Pak Agung. Ya Pak Boris, selamat sore. Ya Pak Agung, mohon izin bertanya. Siap. Boleh minta tips and triknya untuk kadet khususnya yang ingin melakukan praktek di bidang agensi. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Pak Boris, tip and triknya bahwa kalau ke agensi kan tadi sudah saya sampaikan ya, ada ratusan keagenan kapal, tapi saya yakin tidak semua itu menerima kadet, tapi biasanya teman-teman di keagenan ini paling loyal ya istilahnya. Ya udah ayo teman-teman kadet nih ujung tombaknya kita ya. Karena mohon izin, kalau di lapangan ya saya rasa untuk usaha keagenan kapal yang bertugas di lapangan langsung terjun ke kapal, langsung terjun ke petugas clearance in out seperti itu ya, keahliannya bisa dibilang itu general aja, secara umum aja, tidak perlu terlalu spesifik seperti itu Pak. Namun perlu adanya ketekunan seperti itu, mau belajar, mau bisa mengikuti sistem, kemudian tahan banting seperti itu Pak. Mungkin itu yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan keagenan atau bahkan sekelas perusahaan pelayaran di Indonesia seperti itu Pak. Itu tipsnya Pak. Kemudian yang pasti kalau sekarang itu bahasa Inggrisnya Pak Boris. Ya Pak. Nah, saya juga proses belajar untuk bisa menyesuaikan lah seperti itu. Tapi minimal bahasa Inggris. Kemarin saya juga baru rekrut 1 orang. Ya, bahasa Inggrisnya standar. Tapi semangatnya dia mau belajar ya ayo kita sama-sama membangun. Mungkin seperti itu, Pak. Sorry. Siap, terima kasih Pak infonya Pak. Siap. Oke, lanjut ke Pak Rahadian dari Jakarta. Pak Radian. Ya. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Radian. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Pak Agung sudah menyempatkan waktunya. Lalu terima kasih juga untuk Koneksi sudah memberikan platform lah bagi kita untuk berdiskusi. Jadi yang mau saya tanyakan Pak Agung, sebelum perkenalkan nama saya Rahadian, Pak Agung saya dari Jakarta. Yang mau saya tanyakan di sini adalah tentang bagaimana sih Pak Agung caranya kita untuk menjalankan bisnis keagenan. Maksud saya begini, apakah kita
di awal saya mungkin banyak yang tertarik untuk berbisnis jasa keagenan ini karena memang revenue-nya menurut saya itu relatif besar gitu ya. Nah, bagaimana sih di awal itu apa sih yang harus kita lakukan untuk menjalankan bisnis keagenan gitu? Apakah kita harus mencari customer-nya dulu ataukah kita harus legalitasnya dulu gitu? Seperti itu Pak Agung. Terutama kan saat ini kan kondisinya sudah banyak sekali kondisi perusahaan-perusahaan keagenan di Indonesia ini. Begitu Pak Agung. Terima kasih. Oke Pak. Oke Pak Radian, itu sebuah dilema yang saya hadapi dulu ketika pertama terjun di dunia keagenan ya. Saya pertama di perusahaan keagenan yang lumayan besar kelas Asia, mungkin kalau bisa teman-teman cek. Saya berawal dari situ ketika setelah lulus, tapi saya melihat ini ada perbedaan nih, ada perbedaan regulasi, ada perbedaan kebiasaan. Dan ada kemajuan sistem. Nah, seperti saya, ketika saya melanjutkan studi, saya menganalisis ini semua dan ternyata kejadian seperti itu. Ketika saya studi itu benar-benar baru PM11 2016 itu baru terbit seperti itu. Dan akhirnya saya analisis. Prediksi saya ini nggak sampai 5 tahun nih bakal rame nih. Tapi ya sudah, saya nekat aja. Oh ya sudah, saya juga udah memulainya. Jadi saya saya laksanakan sampai alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Tapi memang poinnya di sini Pak Rahadian, ketika kita ingin memulai bisnis, tentu yang pertama kita lihat kita sudah punya pangsa pasarnya belum, seperti itu. Mungkin kita punya relasi yang saya owner kapal nih. Kapal saya setiap hari ke pelabuhan ini nih, 1 bulannya itu bisa 5 kali misalnya. Kita hitung nih, oh bisa nih, ya udahlah saya bikin aja langsung keagenan kapal di pelabuhan itu, seperti itu. Bikin PMKU izin operasionalnya, kan karena sudah ketahuan. Tapi kalau belum ketahuan, saran saya saran saya sekarang ya ketika pandemi, tahan dulu Pak gitu. Karena saya bisa bilang percuma, ya mohon maaf, percuma karena perizinan kita harus menyiapkan. Ya sama dengan kita membuat perusahaan, tapi biaya kosnya akan lebih besar. Karena nanti informasi saja, setelah si Puaka ada, kita harus join ke asosiasi. Kita harus join ke asosiasi pusat, bahkan daerah, kemudian kita harus izin operasional, bikin izin operasionalnya, kita harus hire orang juga. Nah, itu kan pengeluaran, sedangkan pendapatan kita ini belum kelihatan nih. Jadi itu saran saya Pak Rahadian coba dibikin map dulu calon-calon pangsa pasarnya ini siapa, kemudian di pelabuhan mana, mungkin lebih ke arah situ Pak. Jadi spesial, Bapak satu pelabuhan aja, misalnya ada di Sorong, peluangnya nih besar nih, kapal banyak di sini, terus masih sedikit, ya udah Bapak langsung aja buka kantor di sana, bukan cabang, tapi kantor pusatnya di sana, seperti itu. Itu Pak, karena ya kasihan aja, ada beberapa teman-teman asosiasi yang, Pak, kita sampai sekarang belum bayar iuran asosiasi nih, kita lagi sepi dari awal, belum dapat market. Nah kan itu jadi, itulah pentingnya asosiasi, ya kita coba apa kekurangannya apa. Nah seperti itu Pak. Mungkin bisa juga Bapak ke perusahaan konsultasi maritim, kan ada beberapa, mungkin bisa berdiskusi dengan mereka, atau nanti bisa ini via japri juga ke saya, apa sih, nah seperti itu Pak. Lebih kurang seperti itu, mungkin teman-teman koneksi yang lainnya lebih kurangnya seperti itu. Bagaimana Pak Radian? Baik, terima kasih Pak. Cukup menjawab Pak. Sangat menjawab. Siap. Terima kasih Pak Agung. Oke. Pak David, kita sampai jam berapa Pak David? Sampai 15.10 nggak apa-apa ya Pak? Halo Pak. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya, siap. Oke. Oh, ya, enggak. Ada kenapa tuh? Teman-teman yang di waktu berbeda kan sudah buka seperti itu. Sorry, 17.10 Pak. Iya. Oh, ya, bentar. Oke, nggak apa-apa. Siap. Oke, bisa langsung ke Pak Benhart.
apa ada perbedaan prosedur sebagai agen kapal asing dan kapal nasional? Langsung aja Pak Benhat, tadi sudah sedikit saya sampaikan ke yang Pak siapa tadi ya itu, yang perbedaannya mendasarnya yaitu kalau kapal asing kita urus ke custom, bea cukai dan ke imigrasi Pak. Lebih perbedaannya itu saja Pak. Kemudian biayanya pun pasti lebih besar ya karena dia memakai tarif USD. Seperti itu Pak. Itu Pak David mungkin menjawab. Oke, kemudian pertanyaan dari Pak Eko. Mungkin Pak Eko bisa langsung ambil. Oke. Selamat sore Pak Agung. Siap Pak Eko. Mau izin bertanya Pak? Ya, silakan Pak. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini, bila kita ingin bekerja di shipping agency, apakah ada sertifikat yang menunjang kita dalam bekerja di sana, Pak? Karena kan sertifikat itu, kalau ada itu apa saja? Karena kita sebagai fresh graduate itu kan memerlukan sertifikat tambahan untuk menarik perhatian perusahaan, agar bisa mempekerjakan kita kembali. Siap, baik Pak. Yang kedua, menambahkan pertanyaan dari Pak Firman tadi, bagaimanakah langkah yang diambil perusahaan shipping agency dalam menangani keadaan seperti ini, Pak? Karena kan permintaan ekspor-impor menurun drastis, Pak. Agar sebuah perusahaan shipping agency tidak sampai bangkrut, itu seperti apa langkah-langkahnya, Pak? Terima kasih. Siap. Oke, Pak Eko, saya catat ini. Oke, apa saja sertifikat ya, Pak ya? Karena di peraturannya itu memang perusahaan keagenan harus mempunyai tenaga ahli, Pak. Itu Pak Eko, tenaga ahli. Salah satu syaratnya sebuah perusahaan keagenan kapal itu harus mempunyai tenaga ahli. Jadi teman-teman yang memang background-nya akademi di maritim, mungkin dia ANT, ATT, atau tata laksana, atau pelayaran niaga, atau transportasi laut, atau kepelabuhanan, insya Allah tenang aja, karena peluangnya di sini pemerintah sudah sediakan, itu minimal 1 tenaga ahli seperti itu. Nah, sertifikatnya tentu sertifikat tenaga ahli itu sendiri, misalnya D3 pelayaran atau D4 pelayaran. Nah, kemudian sertifikat yang menunjang yaitu salah satunya shipping agency certificate. Itu sudah ada di lembaga-lembaga training lainnya yang berlisensi. Itu mereka sudah mengadakan mungkin seperti lembaga sekolah-sekolah pelayaran kan pasti ada itu nanti trainingnya dan itu ada sertifikatnya. Itulah yang perusahaan keagenan lihat, oh sudah ada sertifikat nih, berarti orang ini minimal sudah paham nih tentang bisnis kita. Jadi saya pun selaku perusahaan keagenan pun akan, oh ya sudah, saya akan mengajarinya tidak akan banyak, tidak akan lama nih. Jadi dia sudah paham, tinggal kita tinggal kita dikit lagi ajarin seperti itu Pak Eko. Kemudian sertifikat yang selanjutnya itu CSO Pak Eko, mungkin Company Security Officer. Ya, CSO. Mungkin itu tambahannya karena untuk mengurus PKKA kapal asing, satu perusahaan itu minimal mempunyai sertifikat CSO, Pak Eko. Itu. Jadi mau nggak mau dong perusahaan keagenan harus punya tenaga ahli yang mempunyai sertifikat itu. Seperti itu Pak Eko. Dan sertifikat lainnya yang menunjang. Kemudian sekarang ada sertifikat dangerous good, penanganan barang berbahaya Pak Eko. Nah itu ketika sekarang sudah mulai ya, walau baru di kelas 1 pelabuhan tertentu, tapi dari Sabandar itu sudah meminta kepada perusahaan keagenan agar krunya atau tenaga kerjanya itu mempunyai sertifikat penanganan barang berbahaya. Nah, karena di situ kan di trainingnya itu ada cara penanganannya, segregationnya, peletakannya, kemudian cara pengawasan, kemudian ketika ada kejadian kebakaran atau yang lain, kita selaku agen sudah tahu prosedurnya, harus lapor kemana, harus bagaimana. Nah, itu yang dibutuhkan perusahaan keagenan. Mungkin itu Pak Eko.
Kemudian sertifikat lain yang menunjang tentunya akan lebih baik lagi gitu. Kemudian untuk menangani ini pandemik ya, perusahaan ya mau nggak mau harus dievaluasi Pak Eko. Karena biasanya perusahaan itu sudah punya forecasting selama budgeting ya, planning budgeting selama 1 tahun ke depan, itu pasti akan dievaluasi poin-poin mana saja yang akan dipangkas seperti Pak Eko. Seperti itu Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Agung. Pak Agung mungkin bisa dijawab cepat juga dan singkat buat next pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Victory. Pertanyaan pertama, apa aja sih program kerja di perusahaan shipping agency? Tadi program kerjanya udah disampaikan ya Pak Agung ya? Ya, sudah kegiatannya sudah semua tadi itu. Dari intinya mengurus semua kebutuhan kapal dari sebelum sampai tiba, sampai operasi, sampai berangkat. Itu apa saja biayanya, kita mewakili owner buat bayar itu semua. On behalf owner, on behalf master, on behalf principal kita. Jadi semua biaya itu sebenarnya poinnya di situ. Kita yang menalangi, kita yang mengurus. Karena owner tidak punya cabang atau tidak punya perwakilan di sebuah pelabuhan. Oke, karena nanti ntar materinya juga kita kasih. Jadi ntar kita bisa dilihat di situ lengkapnya seperti apa ya Pak Agung ya. Oke, siap. Oke Pak Dewi. Kemudian dari Pak Taufik, mungkin bisa langsung Pak Taufik karena waktu kita terbatas juga. Oke, terima kasih. Selamat sore Mas Agung, Pak Agung mungkin ya. Mungkin langsung aja. Saya ngelihat dari jumlah kompetitor yang Bapak sampaikan tadi, sekarang ini kan banyak kayak lelucon atau meme gitu ya. Orang mengatakan bahwa sekarang orang yang punya kantor di bawah pohon aja udah bisa jadi agen kapal gitu kan Pak. Oke. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut, kondisi tersebut, Bapak sebagai praktisi, Bapak juga sebagai sekretaris di suatu asosiasi, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Pak Taufik. Ya, itu lelucon dari, ya banyak lah bertebaran. Sebenarnya tidak hanya di shipping ya Pak ya, di bidang usaha lain pun sepertinya seperti itu, Pak. Namun ini sebuah peluang sebenarnya dari pemerintah ciptakan untuk pengkhususan usaha. Jadi ke depannya yang saya lihat tidak ada tumpang tindih, Pak. Jadi nanti kasus, Pak, mungkin saya sebut merek salah satu BUMN di Indonesia, dia punya cabang di suatu pelabuhan di timur Indonesia, tapi ternyata kapal-kapal dia tidak ada lagi yang ke sana, Pak. Tapi dia masih mengageni kapal-kapal orang. Nah, itu asosiasi sedang mediasi, kemudian kita cari jalan tengahnya ke Sabandar, ke petugas terkait. Pak, bagaimana ini? Ini nggak punya kegiatan sini. Izinnya tidak sesuai nih dengan PM, dengan PP, seperti itu, Pak Taufik. Nah, dari situ ya kita harus optimis begitu Pak. Tapi memang bahwasanya istilahnya untuk buka suatu perusahaan keagenan kan bisa dibilang mudah Pak. Yang penting punya kantor, punya tenaga ahli 1-2 dan punya sertifikat kita sudah bisa. Nah, namun Kementerian Perhubungan menggandeng asosiasi. Kebetulan saya di dalamnya, INSA. Nanti setelah dia punya SIUPAKA, Pak, dia harus join ke asosiasi. Walaupun belum semua, tapi arahnya nanti mereka diarahkan dengan PM yang terbaru ini, semua SIUPAKA harus mempunyai kartu anggota asosiasi. Nah, kartu anggota asosiasi itu kan ada ada biayanya Pak untuk registrasi, kemudian ada biaya per bulan. Kemudian ketika kita ingin membuka PMKU atau izin komersial, izin usaha di suatu pelabuhan, kita pun harus ikut lagi di asosiasi itu. Kemudian kita harus mempunyai rekomendasi dari KSOP setempat. KSOP setempat sudah dikerasin oleh Ditlantas Pusat. Kamu harus cek, bener nggak kapalnya ada di situ? Bener nggak kantornya ada di cabang itu? Bener nggak ada orangnya? Bener nggak ada? Nah, itu nanti baru akan dapat rekomendasi, Pak.
Jadi ketika saya mau buka cabang di Kalimantan misalnya, nanti saya mengajukan permohonan ke KSOP Kalimantan, misalnya kelas 2, kemudian nanti mereka akan ngecek rekomendasi. Ya, rekomendasi itulah bahan saya ke Ditlala Pusat buat buka cabang di sana. Kalau saya nggak bisa dapat rekomendasi, ya sudah, kita nggak akan ada izin usahanya di sana, seperti itu. Dan sekarang Ditlala itu dengan revisi PM 65, Pak, mohon izin, nanti akan dibatasi, Pak. 2 tahun akan dilakukan evaluasi. Kalau tidak ada kegiatan sama sekali, ya udah, Pak, akan dicabut izinnya, Pak. Nah, nanti PMKU kan setiap 1 tahun sekali, Pak, kalau izin usaha di pelabuhan. Kalau 1 tahun dia tidak ada kegiatan, ketika dia akan melakukan endos atau perpanjang, sama KSOP tersebut akan dicabut, Pak. Oh, nggak bisa lagi. Nah, sekarang sudah mulai seperti itu sih. Jadi kita ya itu tantangan sekaligus peluang. Bisa nggak kita bertahan di situ? Lebih kurang. Berarti Pak Agung lebih ke izin usahanya ya, bukan dia punya kapalnya ya sebenarnya ya? Itu saling keterkaitan, Pak, sebenarnya. Keterkaitan, itu kan dari legalitas kita. Yang pertama, saya pernah ketika izin usaha saya mati, kapal owner grup saya masuk, saya dipersulit di sana, ya mau nggak mau saya harus menunjuk agen lain seperti itu, Pak. Karena izin saya belum diperpanjang. Tapi ya poin satu lagi, pasarnya itu tadi. Nanti kan dilihat, nanti ketika kita akan mengajukan cabang atau izin usaha di pelabuhan, dilihat nanti sama KSOP. Rencana, nah inilah dilema. Rencana kapal kamu yang masuk itu apa di situ? Nanti diminta sama KSOP, Pak. Bapak nanti diminta menghadap ke kepala kantornya itu. Rencananya apa ya? Ya kalau kita nggak bisa jawab, apa ya Pak ya? Saya pernah. Apa rencana? Waduh Pak, belum ada Pak. Terus ngapain kamu buka cabang di sini? Saya gitu kan, Pak. Saya diusir saya. Nah, itulah. Itu, Pak. Ini memang di pelayaran itu agak eksklusif gitu, Pak David, Pak Taufik ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agung penjelasannya. Terima kasih. Oke, Pak Agung, dari Mbak Victory, kalau teknik marketingnya itu seperti apa sih di shipping agency supaya dapat kapal dan supaya dapat penunjukan dari pemilik kapal atau ship owner? Ada nggak teknik marketing tertentu? Teknik marketingnya beda-beda, Pak. Dari yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sampai yang ekstrim atau yang ya biasa aja gitu. Yang pasti sih kita harus lihat prinsipal yang dibutuhkan. Prinsipal itu apa sih sebenarnya? Pertama port info ya, kita harus update itu. Tapi sebelum update kan kita harus punya database, Pak David. Database. Ini misalnya kita analisis nih, kita mau buka, kita mau mengembangkan usaha atau kita mau kerja sebagai marketing di perusahaan keagenan. Ya kita harus ngecek, kita harus bikin studi kasus kecil-kecilan lah. Pelabuhan ini sebulan berapa kapal nih? Kita dekatin tim di orang pelabuhan, kita minta line up-nya, kita minta data kegiatan. Oh, sebulan ada 100 nih. Wah, nih besar nih. Nah, dari situ kapal-kapal siapa aja nih yang masuk? Oh, owner ini, oh shipper ini, oh konsaini ini. Nah, kita data semua. Ketika kita udah punya database-nya, baru kita kasih apa yang mereka inginkan. Port info, vessel line up, daily update. Walaupun mereka belum ada tanda-tanda mau nunjuk kita, ya udah kita kasih cuma-cuma, dan itu kan sebenarnya nggak gratis gitu loh. Ada biaya ekstra marketing yang kita keluarkan. Seperti itu, Pak David. Oke. Ya, kalau boleh sedikit cerita juga, kalau dari sisi teknik marketing, kebetulan saya juga di general agency dulu. Sebenarnya nggak ada teknik marketing tertentu ya, Pak ya. Lebih kayak agency is about trust. Jadi, gimana cara kita memberikan apa yang bisa membuat owner itu semakin percaya lagi sama kita dengan cara, yaitu tadi, kegiatan-kegiatan setiap hari yang bisa membuat mereka kalau bisa nggak perlu nanya lagi karena kita udah kirim duluan kayak gitu. Oke, Pak David. Bisa itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Dian Solo. Silakan Mas Dian. Ini habis dari Mas Dian, pertanyaan terakhir ya dari Mas Faisal. Mas Dian ya? Oke. Ya, silakan Mas Dian. Halo. Iya. Mbak Dian dari Solo. Iya, Mbak Dian.
Pak, mau izin tanya, kalau kebetulan kan saya sekarang kerja di salah satu general agensi ya. Ya, Bu. Nah, untuk jenjang karir sendiri di general agensi, khususnya untuk perempuan itu seperti apa ya Pak? Soalnya kebanyakan kalau saya lihat kaum laki-laki nih yang suka sering jabatannya langsung bisa naik gitu. Langsung saya jawab Mbak Dian, itu saja ya? Iya. Atau ada langsung saya jawab Mbak Dian. Sama ya? ini sih Pak, kalau misalnya kita mau jadi marketing di salah satu general agency itu tanggung jawabnya seperti apa gitu ya Pak ya? Oke Bu Dian, siap. Oke. Iya, udah ya, cukup itu saya aja. catat nih langsung saya, karena waktunya juga Mbak Dian. Terima kasih Mbak Dian. Karir ya perempuan di perusahaan keagenan ya sekarang kan sudah setara, penyetaraan gender dan lain-lain, tapi memang keagenan ini kan boarding agent nih, terutama boarding agent itu yang naik ke kapal, yang langsung asis kapal sandar, kapal keluar, kapal operasi, dia mengawasi, bikin timesheet. Itu kan pasti kerjanya di lapangan dong, naik ke kapal. Apalagi kalau dia ship to ship atau transshipment, dan dia ke tengah, naik boot. Dulu pernah tuh saya di Adang Bay, dari Balikpapan ke Adang Bay itu naik boot service itu 3 jam lebih ya kan. Itu pernah juga mau ditabrak kapal feri, boot service-nya. Nah, itu tantangan-tantangan yang mungkin kalau perempuan ya mungkin akan 2 kali lah berpikir untuk menekuni pekerjaan itu seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk perempuan apalagi di general agent ya. Nah, kalau general agent tanggung jawabnya lebih sedikit Mbak Dian. Tidak perlu turun ke lapangan seperti itu. Lebih ke marketing atau lebih ke koordinator. Jadi peluangnya malah lebih bagus sebenarnya begitu Mbak Dian. Tapi memang basicnya harus tahu lapangan dulu. Baru saran saya lapangan ketika sudah menguasai baru sebagai general agent, sebagai koordinator seperti itu, atau manajer atau bisa direktur operasional. Itu kan lebih ke koordinasi saja begitu Mbak Dian. Kemudian kalau marketing, tadi marketing ya Mbak Diana. Nah, mungkin kalau perempuan juga yang paling cocok nih di marketing gitu Mbak Dian. Karena kan tidak harus turun langsung ke lapangan seperti itu. Hanya daily update, daily relation lah, keep relation dengan stakeholder terkait dan dengan prinsipal. Seperti itu Mbak Dian. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Faisal, mungkin Pak Faisal. Pak Faisal, oke, Pak Faisal. Oke, Pak Faisal juga sudah keluar. Iya, sebentar. Oke. Sorry. Oke. Ya, sorry Pak, tadi saya agak lama. Terima kasih Pak Agung. Saya maaf sedikit. Kebetulan saya kerja di perusahaan LNG di Jakarta. Nah, ini kan terkait dengan dangerous good, Pak. Iya. Kalau dari asosiasi keagenan, apakah punya list misalkan perusahaan-perusahahaan keagenan yang sudah melakukan, let's say, pengalaman penanganan dangerous good LNG? Karena ini kan, setahu saya dangerous good kategori 2,1. Sama kemudian selain itu, untuk komunikasinya ataupun perjanjiannya itu biasanya maksimal waktu paling pendek berapa lama Pak ya? Misalkan kita komunikasi dengan perusahaan keagenan 1 bulan sebelumnya, apakah memungkinkan untuk melakukan kerjasama atau harus 1 minggu sebelumnya gitu. Jadi jangka waktu paling pendek dalam melakukan kerjasama kurang lebih itu Pak Agung. Ya, siap. Terima kasih Pak Faisal. Untuk Dangerous Good sendiri, asosiasi sudah memfasilitasi untuk bekerja sama dengan lembaga training terkait untuk melakukan training Dangerous Good ini Pak Faisal. Jadi di asosiasi juga sudah ada database-nya perusahaan mana saja yang sudah mengirimkan personalnya untuk melakukan training ini, seperti itu Pak Faisal. Toh anggota asosiasi juga ada yang mandiri tanpa lewat asosiasi atau lewat lembaga training lainnya yang tidak berafiliasi ke asosiasi juga ada seperti itu. Jadi nilai lebih dari keagenan itu punya sertifikat itu. Kemudian untuk
yang prosesnya Pak Faisal memang akan lebih baik jauh-jauh hari karena ini kan penanganan khusus. Tapi pengalaman saya biasanya kapal-kapal LNG itu 1 bulan sebelumnya mereka sudah info kapal saya akan ke sana, apalagi kapal dari luar ocean going itu minimal itu 10 hari pengalaman saya. Rata-rata prakteknya itu minimal 10 hari mereka sudah mengirimkan penawaran. Minimal itu 7 hari. Itu udah minimal sekali. 7 hari itu mereka harus sudah menunjuk agen di situ. Seperti itu Pak Faisal. Kemudian kalau LNG yang jangka panjang ya bisa itu ada kontrak tambahan. Misalnya perusahaan ini mengageni kapal di proyek LNG ini dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun. Saya juga ada kapal yang standby di situ selama 1 tahun, 2 tahun, dan saya dapat kontraknya selama 6 bulan pertama. Nanti dievaluasi ketika sudah 6 bulan, dievaluasi lagi 6 bulan kedua. Seperti itu Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak Agung. Tapi terkait dengan yang tadi, berarti kalau kita ingin mengetahui apakah perusahaan keagenan ini dia punya expertise di LNG ataupun dangerous goods, kita harus tanya satu-satu gitu Pak ya, bukan ada daftar yang ini punya pengalaman di bidang dangerous goods ataupun LNG Iya. gitu ya. Kalau saya lebih bisa ke asosiasi tapi mungkin lebih ada perantara kan seperti itu. Iya. Kalau ingin langsung ya misalnya udah kenal atau ada inquiry, Pak minta dong sertifikat dangerous goods dari personal Bapak, ada nggak? Kan biasanya kayak gitu Pak. Oke. Kalau udah ada sertifikat, paling tidak ya udah tahu ya. Seperti itu. Gitu. Sebenarnya personil punya sertifikat ya. Oke, makasih Pak Agung sama Pak Kristo, Pak David. Ya, terima kasih Pak Faisal. Oke, di akhir penghujung dari webinar ini, Pak Agung, kita biasanya mengambil sesi foto. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kembali. Dan Pak Agung boleh di-share screen-nya, boleh dimatiin. Oh iya, siap. Oke. Oke, Pak David. Oke, teman-teman boleh nyalain. Karena kita memang untuk dokumentasi kita boleh menyalakan webcam-nya ya. Oke ya, udah semua belum nih? Belum. Oke, saya langsung ambil ya fotonya ya. Oke. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih kehadirannya teman-teman. Tapi sebelum itu, saya juga mengucapkan terima kasih sama Pak Agung atas kesempatannya, sharingnya, dan ada yang mau tanya nih Pak Agung dari Pak Optik Taufik, minta izin berkenan Pak Agung share nomor kontaknya, boleh nanti saya kasih ke Pak Optik, Pak Agung? Siap, boleh. Teman-teman sekalian boleh ini kontak saya, nanti mungkin bisa disampaikan aja Pak David nomor saya di message. Oke, siap. Sebelum itu teman-teman, kita juga ada pembagian e-certificate. Sebelum pembagian e-certificate, teman-teman bisa mengisi feedback form dulu. Nanti setelah dapat feedback form, baru kita bisa bagiin materi yang sudah dijelaskan sama Pak Agung. Dan feedback form ini cuman kita share di Zoom chat, karena kita tahu siapa aja yang hadir di feedback form ini. Karena kita juga udah record orang-orang yang udah ikut. Bisa langsung diisi. Kalau Pak Agung mau duluan, nggak apa-apa, karena kita Oke, kalau gitu saya mohon izin. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak David, teman-teman koneksi semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi, bersinergi kembali, tetap semangat. Jaga kondisi kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mungkin bisa langsung diisi feedback formnya. Kita tunggu sampai jam 17.35. Siap, Min. Teman-teman juga boleh nanyain hal-hal mengenai koneksi, apa aja yang dikerjain, apa aja yang apa sih koneksi